kita dari kelompok 4. Hari ini kita ke Museum Sejarah Jakarta. Yuk masuk yuk. Museum Sejarah Jakarta terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Bangunan ini dulunya adalah bekas Balai Kota Batavia. Dibangun sejak tahun 1707 hingga 1710 oleh Gubernur Jenderal John Van Horn. Saat masa pemerintahan Gubernur Jakarta Ali Sadikin, bangunan ini diresmikan dengan nama Museum Sejarah Jakarta. Ruang pertama yang kita datangi adalah ruang Tarumanegara. Tarumanegara adalah salah satu kerajaan di Indonesia yang berkeyakinan Hindu. Nah, di museum ini ada beberapa arca-arca peninggalan Tarumanegara, seperti arca Durga, arca Wisnu Ciboya 1 dan 2, dan yang terakhir adalah arca Ganesha. Ganesha adalah salah satu dewa Hindu yang berkepala gajah. Arca Ganesha memiliki sejarah panjang sejak abad keempat Masehi, muncul sebagai dewa ilmu pengetahuan dan penolak bahaya dalam mitologi Hindu. Di ruang pertama ini kita bisa lihat dan mempelajari berbagai artefak dari kebudayaan Buni. Kebudayaan Buni sendiri adalah kebudayaan gerabah yang berkembang di pesisir utara Jawa Barat. Kebudayaan Buni memiliki ciri khas motif dan bentuk gerabah dari tanah liat yang tersebar di seluruh pesisir Jawa Barat. Gerabah di kompleks Buni dibuat dengan teknik tatap, pelandas, dan tangan, menggunakan tatap ukir yang menghasilkan pola anyaman dan duri ikat. Seiring waktu teknologi berkembang dan masyarakat mulai memakai teknik roda putar yang dipadukan dengan tatap pelandas. Di ruang selanjutnya terdapat penjelasan singkat tentang perkembangan manusia dari masa bercocok tanam sampai masa perunggu besi. Di sini ada penjelasan tentang pembuatan alat-alat batu yang digunakan manusia untuk bertahan hidup. Lalu di sini ada beliung yang fungsinya mirip kapak disertai penjelasan tentang cara pemakaiannya pada masa bercocok tanam. Manusia purba mulai hidup menetap dan membentuk perkampungan kecil yang berisi beberapa keluarga. Mereka hidup gotong royong dengan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Di sini kita memasuki masa kerajaan Tarumanegara. Ada 3 prasasti di ruangan ini, semua dalam bentuk replica. Yang pertama ada replica prasasti Tugu. Prasasti ini menceritakan perintah Raja Moroman untuk menggali sungai Candrabaga dan Gomati sebagai upaya mengendalikan banjir dan mengatasi kekeringan. Selanjutnya ada replika prasasti Cileteun yang ditemukan di Sungai Cileteun di Bogor. Prasasti ini mereplikasi tulisan dan telapak kaki Raja Purnawarman. Prasasti Kebun Kopi Tapak Gajah diceritakan tukang Raja Purnawarman ditemukan pada abad 19. Prasasti ini memiliki bentuk tapak gajah di permukaannya. Di lantai atas terdapat ruangan yang di dindingnya terdapat sebuah lukisan megah yang ikonik berjudul 3 Besar Pengadilan. Lukisan ini terdiri dari 3 bagian yang menggambarkan 3 kejadian pengadilan yang berbeda. Ketiga bagian lukisan ini dapat memberikan contoh konsep hukum yang adil tanpa pandang bulu. Di dalam ruangan ini terdapat banyak furniture yang berasal dari abad ke-19. Contohnya, meja bundar ini berasal dari pertengahan abad ke-19 dan terbuat dari kayu ambon serta kayu jati. Suku Betawi adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang memiliki kekerabatan etnis dengan Jawa, Melayu, dan Sunda. Kemunculan Betawi sendiri pertama kali pada abad ke-18 sebagai sebuah komunitas dari sejumlah etnis yang tinggal di Batavia. Secara historis, suku Betawi lahir karena adanya percampuran genetik atau alkulturasi budaya antar masyarakat yang tinggal di Batavia. Nah, di museum ini juga menjelaskan tentang penduduk Jakarta dan klasifikasi orang-orang Betawi. Di ruang selanjutnya ada beberapa peralatan yang dipakai pada zaman dahulu masih tersimpan rapi di museum ini.
Tidak hanya itu, di sini juga ada beberapa furniture kayu dari abad ke-18 yang masih terlihat sangat kokoh dan terawat. Ruangan ini mengulas tentang kampung Omelanden, yaitu perkampungan etnis-etnis di luar area Batavia. Pada era Hindia, Belanda Batavia adalah pusat pemerintahan yang dikelilingi oleh tembok atau benteng dan hanya boleh ditinggali oleh orang Belanda saja. Sedangkan etnis lain diberi tanah sesuai dengan kelompok sukunya masing-masing dan harus tinggal di luar benteng Batavia. Pemukiman di luar benteng inilah yang disebut Omelanden. Wilayah Omelanden yang terbagi berdasarkan etnis ini akhirnya menjadi asal-muasal nama daerah yang ada di Jakarta. Selanjutnya, di sini ada bentuk uang kertas dan logam dan berbagai nominal yang dicetak pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, kondisi keuangan Indonesia cukup memburuk. Semua mata uang baru yang beredar banyak digunakan dalam transaksi saat itu. Indonesia memiliki 4 jenis mata uang ngasa, diantaranya Den Javase Bank, Den Javase Regering, Den Nippon Emisi, Den Nippon Teikoku Seibu. Sekarang kita memasuki ruang Dewa Pengadilan. Menurut keterangannya, ruangan ini dulu dijadikan sebagai ketua persidangan. Lawan nasional yang pernah menjalani sidang di ruangan ini adalah Pangeran Penogoro dan Cut Nyadin. Ada 3 lemari buku di ruangan ini. Lemari asli yang dipesan tahun 1747 dan dipakai oleh Dewa Pengadilan untuk menyimpan berkas mereka. Jadi inilah para hakim duduk untuk membentukkan sanksi hukuman bagi para terdakwa yang dianggap sebagai musuh Belanda. Hukumannya bisa berupa vonis bebas, pengasingan, atau bahkan hukum mati. Ini adalah lukisan Petrus Albertus van der Para yang pernah memimpin Batavia di tahun 1761. Di ruangan ini ada berbagai contoh gambar bangunan di Jabodetabek yang arsitekturnya bergaya Indis. Indis adalah gaya antara campuran Eropa dan Asia. Jadi, gambar-gambar bangunan yang ada di atas adalah contoh bangunan yang ada percampuran gaya Eropa dan Indonesia. Nah, di tembok ruangan ini menjelaskan timeline dari awal pembentukan VOC pada tahun 1602 hingga kebangkrutannya VOC pada tahun 1799. Di lantai bawah kiri lobi masuk, terdapat ruangan yang berisi sebuah mahakarya lukisan dari tahun 1974. Lukisan tersebut merupakan karya dari S. Sujojono yang lukisannya sudah berusia 50 tahun. Lukisan ini terbagi menjadi 3 bagian, yang menggambarkan sosok Sultan Agung dan perlawanannya terhadap Belanda. Di sini ada tombak dan sketsa di belakangnya. Dulu, tombak digunakan sebagai alat berburu sekaligus sebagai senjata di era kolonial. Yang terakhir, ada mimbar yang konon katanya berusia 2,5 abad, dibuat pada tahun 1748 dan berbahan kayu jati. Kemudian, ruangan di sebelah berisi pajangan senjata api yang berjenis pemuras atau blunderbuss gun, yang sering digunakan oleh orang Eropa pada abad ke-18. Di ruang selanjutnya yang kita datangi ini, kita dapat melihat beberapa gambaran kehidupan di Batavia dalam bentuk sketsa dan litografi. Di ruangan ini juga ada miniatur kapal yang digunakan VOC untuk berpergian ke Indonesia untuk mengangkut rempah-rempah. Ini adalah meriam Cirebon dari abad ke-18. Konon, meriam jenis ini pernah dipakai pada pertempuran Kesultanan Demak 1512 dan di masa Fathaillah 1527. Di ruangan ini terdapat prasasti Padrau yang merupakan bukti perjanjian Sunda dan Portugis. Namun, perjanjian ini tidak sepenuhnya terlaksana karena Portugis terlambat datang dan wilayah Sunda Kelapa sudah jatuh ke Demak. Ini adalah tempat dikurungnya para tahanan pada masa pemerintahan Belanda.
Kabarnya, ruangan penjara yang berukuran 6 kali 9 meter ini dulu bisa menampung 40 hingga 50 orang tahanan sekaligus. Ruangan yang sempit membuat tahanan tidak bergerak bebas dan minimnya ventilasi udara membuat penyebaran wabah penyakit menular dengan cepat. Para tahanan hanya diberi makanan nasi dan air saja. Di dalamnya penjara ada batu pemberat yang biasanya dilengkapi rantai yang dipasang di kaki para tahanan agar tidak bisa kabur. Di ruangan terakhir ini adalah ruangan mural hari jadi. Lukisan mural karya penulis ternama Hari Jadi Sumodi Jojo. Mural ini lukis tahun 1925 atas permintaan Gubernur Ali Sadikin. Sayangnya pekerjaan mural ini tidak pernah terselesaikan karena tingkat kesulitannya yang sangat tinggi.